Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan penyembelihan kelinci, pembedahan kelinci, metode pengobatan terapi kelinci atas nama pasien inisial JS dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, didekatkan lagi kameranya. Nah, ini untuk penyakit yang dicek. Ini bagian depan mengenai gelembung masuk angin sepertinya tidak ada ini ya. Hampir tidak ada, walaupun ada sedikit banget gitu ya. Sedikit banget. Tapi kategorinya sangat kecil sekali ini, seperti ini. Sedikit banget. Kategori aman lah ibaratnya. Kemudian di area sini juga. Nah, kalau di area sini ya, ini untuk penyumbatan darah di sini tidak begitu ada ya. Ini hanya sedikit, ini di jempol ini, di jari saya ini ada sedikit banget, ini dikit banget. Inilah. Ini sedikit banget ini sedikit banget penyumbatan darahnya ini sama ini sedikit banget garis merahnya. Jadi insya Allah penyumbatan pembuluh darah atau gumpalan darah di belakang itu, di belakang kepala yang mengganggu selaput saraf motorik, bahwa ketika banyak gumpalan darah mengganggu selaput saraf motorik itu bisa mengakibatkan selaput saraf motorik atau kabel penggeraknya itu bisa rusak, yang bisa menyebabkan stroke, entah itu stroke ringan ataupun stroke berat. Maka dari itu mudah-mudahan gumpalan darah yang banyak itu yang ada di selaput saraf motorik itu dibersihkan gitu biar bersih. Nah, ini di kelincinya berangsur-angsur sudah mulai hilang. Dari awal penyembelihan dulu itu tebal sekali penyumbatan darah di sininya, terus sekarang semakin tipis semakin hilang kan gitu ya. Ini semakin kecil gitu. Kemudian seperti kayak penyumbatan darah di area kaki, ini juga udah nggak begitu ada. Artinya tidak begitu yang tebal. Ini paling ini ada ini satu, ini di kaki kiri udah ini ada, yang lain-lain nggak ada. Di sini nggak ada, kaki yang lainnya nggak ada. Di sini juga ini bersih juga. Ini pun di pangkal kaki, ini di pangkal kaki. Mudah-mudahan ini ya kepindah secara maksimal juga, karena namanya pangkal kaki itu kan sendi-sendi tulang utama juga.
kita sistem geraknya juga dengan kaki itu kan. Jadi ketika kecapean atau mungkin masuk angin atau apa, itu bisa terjadi kerusakan sistem darah di bagian sini, pangkal kaki. Pangkal kaki alias bongkotnya sikil ibaratnya. Jadi bukan penderita stroke aja juga bisa mengalami seperti ini sebetulnya. Bisa karena aktivitas capek yang terlalu berlebihan, terus pasokan kalsiumnya juga kurang bagus, kurang banyak maksudnya, air putihnya kurang misalkan, atau mungkin kalsium yang misalkan susu sapi murni, susu kambing murni apa kurang, itu juga bisa. Karena memang susu kambing murni, susu sapi murni itu kalsiumnya sudah banyak, baik untuk tulang. Atau seperti madu itu juga baik untuk tulang. Dicek di bagian dalam. Di sini ada, nah itu 1, 2, 3 netes ini ya. Nah itu netes, tapi nggak begitu banyak. Itu cairan asam di bagian lambung, cairan asam di dalam perut maksudnya, cairan asam lambung di dalam perut. Tapi itu sedikit ya. Itu tentang masuk angin, tentang telat makan, itu tentang aktivitas. Artinya orang yang kelihatannya sehat pun bisa jadi ada kerusakan sistem di area lambungnya, asamnya itu juga bisa terjadi juga. Dan ini paru-paru bersih ini. Nah ini bersih kan, ini bersih ini. Ini paru-paru bersih ya. Jantung juga bagus, jantung tidak keras ya, lembeknya juga bagus kok ya, jantungnya bagus. Dan ini kita cek. Nah ini detak jantungnya juga bagus saja, itu detak jantungnya itu. Nah itu terlihat ya, ini jantungnya masih berdetak. Itu detaknya bagus, maksudnya normal saja. Kemudian organ hati, ini organ hati juga bersih ya. Ini organ hati bersih, ini bersih. Sebelah sini juga bersih juga, ini bersih. Lambung juga sudah mulai bagus, maksudnya lambungnya tidak keras. Ini biasa, bagus. Lambungnya tidak mengerah, tidak mengecil juga tidak. Di sini pankreas ya, ini yang kemarin bengkak ini sudah normal lagi, sudah biasa lagi. Ini kemarin yang bengkak, ada kotornya, tapi ini udah biasa lagi. Ini udah benar lagi. Tidak seperti penyembelihan paling terakhir kemarin, sudah bagus loh. Kemudian untuk usus pencernaan juga banyak bagusnya. Ini lembek, lentur, bagus. Karena bahwa usus pencernaan itu butuhnya ya lentur, tidak jangan sampai keras, jangan sampai kembung gitu kan. Ini bagus-bagus saja, tidak keriting, tidak menegang. Kemudian yang lain-lainnya, area-area seperti ginjal ini juga bagus-bagus saja. Kalau ginjal sih memang insya Allah dari awal juga tidak ada masalah yang berarti gitu, alias aman. Kemudian untuk air kencing, ini air kencingnya kebetulan, untuk air kencingnya ini ya, ini kecil. Mungkin memang kelincinya habis kencing mungkin. Yang penting air kencingnya bersih gitu kan, di dalamnya bersih. Ini air kencingnya di dalamnya bersih. Ya insya Allah sudah dicukupkan. Intinya dari awal terapi kelinci sampai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan lainnya, itu mengalami banyak perkembangan yang baik, terutama di penyumbatan darah, yang mana tadinya penyumbatan darah di belakang kepala itu sangat banyak dan sangat tebal, sangat hitam. Terus di penyumbatan darah di saluran darah di kaki, di pinggang, di mana-mana pun itu juga banyak
banyak kotor-kotornya tebal-tebal. Ini sekarang sudah hampir di kaki hampir sudah mulai tidak ada, walaupun tadi ada di pinggul di pangkal kaki itu sedikit, yaitu kerusakan sendi tulang. Terus kemudian di belakang kepala itu penyumbatan darah juga tipis, sudah tipis kecil gitu. Mudah-mudahan normal semua, sehat semua, bersih semua, amin ya rabbal alamin. Dan semuanya penyakit-penyakitnya mudah-mudahan juga disehatkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah sehingga sehat lahir dan batin. Saya di sini juga akan senantiasa mendoakan untuk kesembuhan pasien atas izin Allah agar menjadikan badan yang sehat lahir dan batin, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.